kita saat ini berada di Museum Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah. Nah, Museum Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah ini menyimpan berbagai koleksi dan tentunya informasi terkait dengan kesejarahan daripada Kerajaan Riau Lingga Johor Pahang yang pada masa lalu pernah berada di Tanjung Pinang ini. Sebenarnya adalah Kesultanan Riau Lingga ini dia memang adalah penerus daripada Kesultanan Johor. Nah, sebagaimana kita ketahui, Sultan Johor juga sebenarnya adalah penerus Sultan Melaka. Nah, Perang Riau ini terjadi 1782 sampai 1784. Perang Riau I namanya. Perang Riau II itu terjadi 1784 sampai 1787. Kapal paling besar yang dimiliki oleh VOC pada saat itu bernama Malakas Welfaren tersangkut di atas sebuah beting yang hari ini masih dapat disaksikan beting itu, bernama Pulau Paku. Orang menyebutnya Pulau Paku. Itu ada nampak sedikit tanah warna oranye, itu adalah Pulau Paku. Itu ditembak oleh meriamnya Raja Haji dan kapal Malakas Welfaren itu meledak, berkeping-keping hancur. Sebenarnya dia bom begini, kisahnya itu dia bom yang api itu dia membolongkan kapal, terkena bubuk mesiu. Bubuk mesiu itu yang Belanda mengakui ini kekalahan. Jadi itu menyebabkan sebenarnya pemimpin tinggi Batavia, jadi Gubernur Jenderal Batavia, Belanda di Batavia menginvestigasi kekalahan ini. Strategi Raja Haji itu bagus sekali. Jadi menjatuhkan mental musuh, menghabiskan tenaga musuh tanpa menghabiskan tenaga kita. Jadi banyak pembesar-pembesar dalam musyawarah itu menyatakan dua opsi. Apakah kita menyerang ke Melaka, Teluk Melaka, atau kita bertahan? Kalau bertahan, negatifnya adalah Belanda datang lagi dengan kekuatan yang lebih besar. Nah, lebih baik kita menyerang dulu. Karena Belanda dengan kondisi gini pasti mereka sedang maintenance, sedang recovery. Nah, lebih baik kita menyerang dulu. Nah, kemudian di sekitar Februari 1784, Raja Haji berangkat ke Melaka. Jadi karena kubu Raja Haji diketahui oleh Pan Bram, jadi memang dibombardir habis. Dari laporan rahasia Belanda kita tahu beberapa kali rapat itu bocor keluar. Kalau di Tufa Al-Nafis dinyatakan beliau sedang mengadakan zikir, makanya beliau itu meninggal sedang memegang, tangan kirinya sedang memegang kitab. Tiba-tiba penyerangan Belanda itu naik ke atas dan dalam posisi yang tidak siap berperang. Dan wafatlah beliau tertembak. Meskipun yang di Pertuan Budanya gugur, Sultan yang tidak gugur. Nah, jadi sebenarnya Kesultanan Johor Riau itu tetap ada, tetap menang. Dulu pada masa berakhir kerajaan Riau Lingga, Sultan memerintahkan untuk menghancurkan seluruh bangunan-bangunan yang ada di Pulau Penyengat kecuali masjid. Masjid ini didirikan pada tahun 1832 dengan kondisi masjid yang masih utuh, yang masih belum ada sedikit pun pemugaran, masih belum ada dilakukan perombakan-perombakan, sehingga masjid ini memang asli seperti awal dibangun. Di samping itu juga masjid ini dibangun atas dasar gotong royong tadi, jadi pihak kerajaan atau sultan itu meminta bantuan kepada seluruh negeri. Ya, tapi yang paling banyak adalah ya, di antara itu adalah telur. Telur itu adalah untuk makanan pekerja, ya, sampai berperahu-perahu diantar. Akhirnya salah satu arsitek daripada pembangunan masjid ini adalah orang dari negara India. Jadi dia pernah membangun katanya. Putih telur itu bisa sebagai perekat yang sangat bagus dan kuat. Putihnya dikumpulkan ya untuk sebagai bahan campuran daripada tanah liat, kemudian pasir, kapur dan putih telur. Lampu ini sebenarnya adalah hadiah dari kerajaan Prussia, yang dimana dulu
sekitar pertengahan abad 19 ada seorang misionaris Protestan yang tinggal di lingkungan kerajaan Riau Lingga, tepatnya di Tanjung Pinang. Lalu beliau sangat senang tinggal di lingkungan kerajaan karena mendapatkan perlakuan yang baiklah dari pihak kerajaan, dan sebenarnya memintalah rajanya untuk memberikan hadiah untuk kerajaan sini. With regards to history and what we can learn from it is, of course, the many buildings that have been left. So I would recommend, of course, to pump in more, resources to make sure that these places are well preserved for, people perhaps 100, 200 years from now, to be able to still learn from the history of the place and to draw inspiration for their future generations. Menara di sebelah ini adalah bangunan 2 lantai. Itu di atasnya adalah tempat memantau. Bisa diperkirakan di sini tempat untuk memantau orang-orang yang datang daripada luar istana ini. Istana Riau ini mulai dikungkung oleh bahasa orang itu sejak Raja Haji gugur. Secara militer sebenarnya lemah, tapi secara diplomasi itu kuat. Contohnya dia bisa bertahan sampai 1911. Itu semua kena diplomasi, kena masa pandai bercakap, pandai berbahasa. Salah satu itu yang pernah dikirim dalam upaya melawan politik kolonial Belanda itu adalah Raja Khalid Hitam. Meninggal di sana, ada arsip rahasia Belanda, banyak mata-mata Belanda memantau dia di Tokyo. Sebenarnya mereka tidak ingin ingin mengelak dari perlawanan Rusdiah Club. Jadi Rusdiah Club ini perlawanannya bukan lagi dengan bersenjata tapi dengan pemikiran. Dan rata-rata memang yang ada di dalam anggota ini memang orang-orang yang sangat punya visi yang jauh dan rata-rata lulusan daripada luar negeri. Bahkan Rusdiah Club ini punya cawangan di Mekah. Impaknya adalah Belanda tidak suka dengan grup ini karena terlalu kritis khususnya pada kebijakan-kebijakan Sultan terhadap Belanda. Bukti yang nyata adalah surat pemberhentian atau abdikasi Sultan itu dibacakan bukan di istana tetapi di bangunan yang di belakang ini, Rusdiah Club. Istana terakhir Kerajaan Riau Lingga. Kita di bagian belakang sebenarnya istananya ini. Seperti kita lihat hanya tersisa sedikit bagian daripada istana ini. Hanya tembok bagian belakang dan sedikit gerbang di sebelah sana.